Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan tentang kesadaran hak dan kewajiban. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Hawa Camelia Pratama. Saya Radha Handani. Saya Zahirani Hadatul. Sama-sama. Kesadaran hak dan kewajiban. Kesadaran merujuk pada kemampuan individu untuk menyadari keberadaannya, lingkungan sekitarnya, dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Kesadaran juga mencakup kemampuan untuk memahami dampak tindakan dan keputusan yang diambil, serta mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut terhadap diri sendiri dan orang lain. Sementara itu, hak dan kewajiban adalah dua konsep yang saling terkait. Hak adalah hak-hak yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam masyarakat, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas perlakuan yang adil dan setara, dan hak atas pendidikan. Kewajiban di sisi lain adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat, seperti membayar pajak, mematuhi undang-undang, dan membantu orang yang membutuhkan. Dalam konteks sosial, kesadaran dan hak kewajiban sangat penting. Kesadaran membantu individu memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat. Sementara hak dan kewajiban membantu menetapkan batasan dan memastikan bahwa setiap orang dihormati dan diakui sebagai bagian dari masyarakat yang sama dengan memiliki kesadaran yang baik dan memahami hak dan kewajiban mereka. Individu dapat berkontribusi secara positif dan membantu membangun masyarakat yang lebih aktif dari individu. 1. Kesadaran hak dan kewajiban di kehidupan. Kesadaran akan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ada hak yang harus Anda peroleh serta kewajiban yang tidak boleh diingkari. 4. Naik sebagai warga sekolah, warga masyarakat maupun warga negara. Hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Ia belajar memiliki hak berupa hal-hal yang harus diterima dan dapat dituntut karena status sebagai warga sekolah. Hak tersebut dapat berupa yang melekat dalam diri pelajar sebagai manusia, apa yang disebut dengan hak asasi. Hak yang dijamin oleh hak tersebut norma atau aturan-aturan di lingkungan sosial tempat belajar, dari lingkungan sekitar tempat belajar ataupun hak yang ditentukan oleh konstitusi dan berbagai norma hukum yang mengatur hak pelajar. Hak yang harus diterima dan dapat diterima sebagai pelajar warga sekolah antara lain sebagai berikut. 1. Mendapatkan perlakuan yang adil dari seluruh warga sekolah tanpa memandang latar belakangnya. 2. Mendapatkan perlindungan di area sekolah. 3. Suasana yang kondusif untuk belajar. 4. Mendapatkan ilmu pengetahuan. 5. Menggunakan fasilitas dan layanan pendidikan. 6. Mengembangkan kualitas diri. 7. Mencari dan menemukan bakat yang dimiliki. 8. Mendapatkan teman tanpa membeda-bedakan suku, ras, atau golongan. Selain hak, ada kewajiban yang mengikat tiap pelajar sebagai warga sekolah. Kewajiban tersebut diatur oleh berbagai norma atau aturan yang ada baik sekolah agama, norma kesusilaan, norma kesopanan yang ada di sekolah, yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar, dan norma hukum dari negara. Kewajiban tersebut tidak boleh diingkari demi orang lain maupun sebagian dari sendiri. Kewajiban sebagai warga sekolah dan lain sebagai berikut. 1. Menghormati para pimpinan staf. 2. Menghargai siswa lain tanpa membeda-bedakan. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. 4. Mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan cara yang telah ditentukan. 5. Memelihara gedung, halaman, dan fasilitas yang disediakan sekolah. 6. Mengerjakan dan menunjukkan tugas sesuai waktunya. B. Hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Semangat pelajar adalah bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, semangat pelajar adalah bagian dari masyarakat. Dari masyarakat, hak tertentu yang harus diterima dan dapat diberikan. Hak tersebut dapat berupa hak asasi, serta hak yang dijamin oleh norma, aturan, aturan di lingkungan masyarakat. Hak seseorang sebagai warga masyarakat diantaranya sebagai berikut. 1. Mendapatkan perlindungan yang layak. 2. Mendapatkan akses dan pelayanan masyarakat. 3. Menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan. 4. Mendapat kesempatan untuk memiliki hak data.
5. Mendapat perlindungan dan rasa aman dan segala keperluan. Bela negara sebagai hak dan kewajiban. Bela negara adalah hak dan kewajiban yang penting dalam kehidupan bermasyarakat di negara kita. Bela negara sebagai hak berarti setiap warga negara berhak untuk dilindungi oleh negara dari segala bentuk ancaman dan kejahatan yang mengancam keselamatan negara dan masyarakat. Sebagai hak bela negara dan menuntut bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi keamanan, kedaulatan, dan kesehatan keselamatan rakyatnya. Warga negara memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari negara dan hak untuk ikut serta dalam upaya mempertahankan negara. Sementara itu, bela negara sebagai kewajiban berarti bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam upaya mempertahankan negara dari berbagai ancaman dan kejahatan yang dapat mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Kewajiban bela negara mencakup segala bentuk partisipasi yang diperlukan untuk mempertahankan keamanan negara, seperti wajib militer, bantuan dalam situasi darurat nasional, serta dukungan moral dan material kepada negara dan masyarakat. Dalam hal ini, bela negara sebagai hak dan kewajiban Dari presentasi yang kami sampaikan berikut kesimpulannya. A adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Dan kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Dan itu sehari-hari sering menjadi adalah hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Demikian presentasi yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.